Ada satu amalan dalam kitab Min Mujarrabatis Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, yang mana jika amalan ini kita baca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dunia tunduk pada kita. Karena dengan kalimat atau doa ini Allah menurunkan rezeki kepada semua makhluknya. Penasaran dengan doa dan zikir yang dibaca? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DMK yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Alvin Nur Khalis di channel Doa Mustajab Kita. Pernahkah sahabat merasa bahwa hidup ini begitu terasa berat? Sudah berusaha, sudah bekerja sekuat tenaga, tetapi rezeki masih terasa seret. Sudah melaksanakan segala ikhtiar dan usaha, tetapi hasilnya tetap mentok. Ya, maka saya mengajak pada sahabat sekalian, yang pertama adalah kita koreksi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizki daripada setiap makhluk yang dilahirkan ke alam dunia ini. Tapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jemput dengan berbagai ikhtiar dan doa. Karena sebagaimana Nabi sabdakan, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka bagi kita selain juga berikhtiar, juga kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dua sisi ini harus ada pada seorang manusia, maka hendaknya kita selalu introspeksi diri, bagaimana ikhtiar kita, bagaimana doa-doa kita, bagaimana hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para sahabat semua, bahwa di dalam masalah rezeki tidak ada yang instan atau simsalabim. Ya, maka yang pertama harus kita koreksi adalah bagaimana kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa ini merupakan satu sikap atau satu perilaku yang harus ada pada setiap orang yang beriman, yang mana ketika kita melaksanakan ketika kita melaksanakan takwa ini, maka janji Allah sebagaimana di dalam Al-Quran akan memberikan kita segala solusi dari permasalahan kita. Dan juga Allah berjanji akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah sahabat DMK yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, setelah kita mengkoreksi rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan memperhatikan ibadah-ibadah wajib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan berbagai macam syariatnya, yang wajib, yang sunnah, dan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka dalam hal ini, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang berupa kewajiban, kita teliti dulu bagaimana sholat 5 waktu kita, ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah baik atau belum, apakah sholat kita masih bolong-bolong. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa dosa kita akan menghalangi rezeki-rezeki kita. Kemudian yang berikutnya adalah, sudahkah kita berikhtiar dengan mencari rezeki yang halal dan cara-cara yang diperbolehkan oleh agama? Nah, ini juga menjadi penting karena kita sebagai orang yang beriman itu harusnya punya aturan di dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mencari nafkah untuk keluarga kita. Maka harus ada bedanya antara kita dengan orang yang tidak beragama atau orang yang beragama di luar agama Islam. Maka barang siapa yang mencari
rezeki, mencari pekerjaan, ikhtiar untuk mendapatkan uang atau nafkah untuk keluarganya, maka ini sudah terhitung ibadah tersendiri. Meskipun mungkin hasilnya di dunia belum bisa memuaskan kita. Ya, maka barang siapa yang merasa susah payah, merasa galau, merasa pusing dengan proses mencari nafkah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang itu ketika dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu membuat dia pusing, membuat dia stres dan seterusnya, maka Allah akan memberikan ampunan bagi dosa-dosa orang tersebut karena dia berniat mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Yang berikutnya, para sahabat DMK yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memperhatikan hubungan kita khususnya dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lain, maka kita perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita, dengan para sanak saudara kita, yang mana ini terangkum di dalam wadah silaturahim. Orang kalau sering bersilaturahim, hubungannya baik khususnya dengan orang tua, maka insya Allah akan dimudahkan segala urusannya di dunia. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya hubungan yang jelek dengan orang tua, mudah menyakiti perasaan orang tua, cenderung pelit terhadap orang tua, maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi, salah satu dosa yang Allah cepatkan siksanya di dunia adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang berikutnya, para sahabat DMK yang dimuliakan oleh Allah, sudahkah kita belajar untuk bersedekah? Karena sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan 700 kali, dan setiap 700 kali ini akan dicapakan lagi oleh Allah berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pada orang-orang yang Dia kehendaki. Baik, itu para sahabat beberapa faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita melangkah kepada amalan-amalan yang bisa menunjang kita, yang bisa menunjang ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada inti video, yaitu apa amalan yang terdapat di dalam kitab Min Mujarrabatus Sholihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, yang mana kitab ini merupakan kumpulan daripada doa, zikir, dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, dan juga diajarkan oleh para ulama yang sudah mujarrab. Mujarrab itu artinya sudah teruji, berarti doa ini sudah teruji kemakbulannya di kalangan para ulama. Mari kita simak. Amalan tersebut adalah dengan membaca kalimat Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Sekali lagi saya ulangi, Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Kalimat tasbih ini diucapkan di waktu setelah menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh, atau ada yang menyebutnya sholat sunnah fajar, dan sebelum melakukan sholat subuh. Jadi amalan ini dibaca di waktu baina sholati sunnatil fajri wa sholatis subhi, yaitu diamalkan di antara waktu sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh. Jadi setelah kita sholat sunnah qobliyah subuh, kita salam, lalu kita baca doa ini berapa kali? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah adalah sebanyak 100 kali. Ya.
Hendaknya bagi sahabat semua yang ingin mengamalkan amalan ini dibaca secara istiqomah ya, dan juga sholat jamaahnya dijaga supaya bisa menghasilkan supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi itu ya, amalan ini di dalam kitab Min Mujarrabatus Sholihin, yang mana dari nama kitabnya saja adalah di antara doa-doa yang mujarab di kalangan para orang-orang soleh. Jadi ingat, amalkan ini dengan adab-adab berdoanya dan juga disertai keyakinan bahwa doa kita akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana di antara fadilah amalan ini adalah amalan ini merupakan sebab daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki kepada semua makhluk. Maka dikatakan dalam kitab ini bahwa siapa yang mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali, maka dunia akan tunduk kepadanya. Maka setelah baca ini sebanyak 100 kali, teman-teman bisa membatin atau berdoa munajat kepada Allah apa yang teman-teman inginkan, khususnya dalam membuka pintu rezeki yang halal dan berkah bagi kita semua. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bagi kalian, bisa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Tuliskan doa dan harapan terbaik sahabat semua agar kita bisa aminkan, kita silangkan doa kita. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan kabul doa-doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.